Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Kurnia, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 dengan nomor NIM 2186206092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Langsung terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Buminapung Utara. Baik, langsung saja kita mulai. Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang Masalah. Pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan sedemikian rupa dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran dan pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendidikan seharusnya didukung dengan strategi pembelajaran yang tepat agar tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran digunakan sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan mudah untuk dikelola, maka penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran langsung untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Buminapung Utara. Jadi, hal yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana strategi yang digunakan oleh guru di kelas tersebut memang sudah cukup bagus, namun dirasa masih kurang efektif. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, kajian pustaka. Nah, di sini landasan teorinya ada dua. Yang pertama, hasil belajar siswa, dan yang kedua, strategi pembelajaran langsung. Nah, pengertian dari hasil belajar yaitu adalah pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, perubahan sikap, apresiasi, serta keterampilan, yaitu berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan perubahan sikap. Hasil belajar mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar didapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi pengertian dari hasil belajar yaitu suatu perubahan atau hasil yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu strategi pembelajaran langsung. Pengertian strategi pembelajaran langsung. Strategi adalah suatu rangkaian rencana yang digunakan untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang harus dirancang dan dilaksanakan yang terkonsep untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti penguasaan kompetensi sebagai gambaran hasil belajar. Strategi pembelajaran langsung adalah strategi yang berpusat pada guru. Strategi ini berisi metode ceramah, pertanyaan didaktik, pembelajaran eksplisit, praktik dan latihan, dan demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung cocok digunakan untuk memperluas wawasan dan mengembangkan keterampilan tahap demi tahap. Nah, baik. Jadi, itu tadi pengertian dari strategi pembelajaran langsung, yang pada intinya adalah strategi yang mengedepankan peran guru pada pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Terdapat tujuan yang ingin dicapai yang berorientasi pada peserta didik, mengandung pemaparan materi yang jelas sesuai kondisi evaluasi yang merujuk pada kriteria hasil belajar. Yang kedua, terdapat 5 sintaks secara keseluruhan, yaitu ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Yang ketiga, terdapat sistem pengelolaan yang baik harus ditunjang oleh metode, lingkungan belajar, media, serta tempo waktu yang tepat dalam penyampaian materi. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita belajar tentang langkah-langkah strategi pembelajaran langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, menjelaskan materi prasyarat, dan mempersiapkan. Yang kedua, pendidik mendemonstrasikan materi tahap demi tahap kepada peserta didik. Yang ketiga, pendidik memberikan praktik terbimbing kepada siswa. Yang keempat,
Pendidik melakukan pengecekan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan sekaligus memberikan umpan balik sebagai acuan dan mempersiapkan siswa pada latihan mandiri dan penerapan konsep kehidupan sehari-hari melalui penugasan. Strategi pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan strategi pembelajaran langsung ini yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, guru sebagai pengendali isi materi, sehingga dapat memfokuskan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang harus dicapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, strategi pembelajaran langsung dapat digunakan dalam kelas besar maupun kelas kecil secara efektif. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan materi yang bersifat faktual dan terstruktur secara efisien, dan seterusnya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, dalam strategi pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan masalah tentang gaya belajar, keterampilan, dan ketertarikan siswa. Yang kedua, karena guru adalah pemeran yang paling dominan, sehingga siswa sulit mengembangkan kemampuan sosial dan interpersonal. Yang ketiga, jika guru tidak memiliki kesiapan yang matang, maka pembelajaran akan terhambat dan dapat menimbulkan kebosanan pada siswa, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui landasan teorinya, di sini peneliti memberikan hipotesis, atau bisa disebut juga jawaban sementara. Yang pertama, hipotesis alternatif, yaitu ada pengaruh strategi pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Peminabung Utara. Yang kedua, hipotesis nol, yaitu tidak ada pengaruh strategi pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Peminabung Utara. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai asumsi, yaitu adanya pengaruh strategi pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Peminabung Utara. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Peminabung Utara, Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, pada waktu penelitian yaitu pada tanggal 11 Mei 2023. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu perencanaan atau rancangan penelitian tersebut hendak dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah jenis data yang diukur secara langsung ataupun dapat dihitung melalui angka. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian tradisional yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, jadi alasan saya memilih metode penelitian kuantitatif ini adalah karena data yang diukur itu valid. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu nilai dari seseorang maupun objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dalam variabel yang terkait pada penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu strategi pembelajaran langsung sebagai variabel bebas X dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat atau Y. Oke, selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah tahap-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Berdasarkan pemahaman tersebut, prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitiannya yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Peminabung Utara,
Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek populasi atau sampel yang dijadikan penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 5 di SD Negeri 1 Buminabung Utara. Nah, demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.